Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Yuanita Nurrahmasari, Alifia Lukman, dan Alexander Sembiring. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang strategi saluran distribusi. Ada 4 pokok pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, pengertian saluran distribusi, macam-macam saluran distribusi, fungsi saluran distribusi, dan konflik dalam saluran distribusi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian saluran distribusi. Saluran distribusi adalah sekumpulan pihak yang saling bergantung yang terlibat dalam proses mendistribusikan suatu produk atau jasa, sehingga nantinya produk atau jasa tersebut siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangan konsumen atau calon pembeli. Dalam kegiatan saluran pemasaran, produsen memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan produk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari produsen ke konsumen. Tujuannya untuk mencapai pasar tertentu. Jadi, pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran distribusi. Dalam pendistribusian, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran. Jadi, produsen harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan saluran distribusinya agar nanti mampu mendorong peningkatan penjualan yang diharapkan oleh produsen. Faktor-faktor itu adalah faktor pertimbangan pasar, pertimbangan barang, pertimbangan perusahaan, dan pertimbangan perantara. Macam-macam saluran distribusi. Macam-macam saluran distribusi terbagi menjadi dua, yaitu saluran distribusi langsung dan saluran distribusi tak langsung. Saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. Jenis strategi yang satu ini merupakan salah satu strategi yang cukup singkat. Strategi ini terjadi dengan cukup singkat, yaitu terjadi antara produsen langsung kepada konsumen. Biasanya, jenis yang satu ini terjadi di mana produk yang dihasilkan oleh produsen langsung diberikan ke tangan konsumen. Misalnya, pemberian jasa rumah makan, salon, dan bengkel. Saluran distribusi tak langsung, produsen ke retailer atau pengecer kemudian ke konsumen. Berbeda dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini memiliki penghubung antara produsen ke konsumen. Produsen tidak langsung memberikan barang produksinya ke konsumen, namun terlebih dahulu melewati pengecer. Melalui pengecer ini tentu juga merupakan strategi agar langkah pemasaran tersebut tepat guna. Misalnya, koran, roti, dan minuman Yakult. Produsen ke wholesaler atau pedagang besar, kemudian retailer atau pengecer, kemudian ke konsumen. Strategi ini tentu saja produsen yang dimaksud adalah produsen yang tingkat produktivitasnya tinggi. Selain itu, produsen tentu saja akan memberikan atau menaruh produknya pada sebuah perusahaan besar yang dalam hal ini disebut sebagai pedagang besar. Setelah sampai di pedagang besar, kemudian produknya tidak secara langsung turun ke konsumen, melainkan produk yang disalurkan ke pengecer terlebih dahulu. Untuk langkah dan proses selanjutnya akan sama dengan yang terjadi pada poin kedua. Hal semacam ini memang menjadi salah satu strategi yang lebih tepat guna sehingga produk yang dihasilkan produsen pada kesempatan pertama akan mengalami kenaikan minat beli dari konsumen. Misalnya perdagangan sayur. Produsen ke agen, ke wholesaler, kemudian retailer, kemudian ke konsumen. Untuk strategi yang satu ini, kebanyakan akan menggunakan agen yang memang telah ditunjuk sebelumnya. Penunjukan tersebut merupakan langkah yang preventif dalam menunjang keberlangsungan produk original dari tangan produsen. Biasanya, setelah produk sampai ke tangan agen, maka agen akan langsung masuk ke wholesaler. Kemudian wholesaler akan mencari pengecer yang tepat untuk dijadikan sebagai penyalur. Proses penyaluran tersebut nantinya akan menjadi kunci yang cukup efektif dalam memasarkan produknya. Cara ini terkesan lebih khusus, namun cara yang satu ini cukup memberikan dampak serta hasil yang efektif untuk menjaga kualitas produk original. Misalnya, produk barang-barang impor.
Selanjutnya, ada 9 fungsi saluran distribusi. Langsung saja yang pertama, yaitu information. Information adalah saluran distribusi yang berguna untuk mengumpulkan informasi penting mengenai konsumen dan pesaing. Dengan informasi ini, perusahaan dapat merencanakan dan membantu pertukaran barang. Yang kedua, ada promotion, yaitu saluran distribusi yang berfungsi sebagai pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif terkait produk yang akan ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada negotiation, yaitu saluran distribusi yang berguna untuk mencoba menyepakati harga dan syarat-syarat lain, sehingga memungkinkan adanya perpindahan hak kepemilikan. Yang keempat, ada ordering yang memiliki fungsi agar pihak distributor memesan barang kepada perusahaan. Yang kelima, ada payment, yakni agar pembeli membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lain. Yang selanjutnya ada title, yaitu saluran distribusi yang mendorong adanya perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain. Yang ketujuh, ada physical possession, yaitu untuk mengangkut barang dan menyimpan barang-barang dari bahan mentah hingga barang jadi dan akhirnya sampai kepada konsumen akhir. Yang kedelapan, ada financing, yaitu saluran distribusi untuk meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya-biaya dalam pengerjaan saluran distribusi tersebut. Yang terakhir, ada risk taking, yaitu untuk menanggung risiko sehubung dengan pelaksanaan pekerjaan saluran distribusi. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah tertentu seperti melakukan riset pemasaran. Konflik dalam saluran distribusi. Konflik dalam saluran distribusi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, konflik horizontal. Konflik horizontal, konflik antar anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran. Yang kedua, konflik multisaluran, yaitu ketika produsen menentukan 2 atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Yang ketiga, konflik vertikal. Konflik vertikal adalah konflik antara tingkat yang berbeda dalam saluran yang sama. Sebab terjadinya konflik itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketidakselarasan tujuan. Yang kedua, peran dan hak yang tidak jelas. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Yang keempat, ketergantungan perantara pada produsen. Cara mengatasi konflik yang terjadi. Berikut beberapa mekanisme untuk memanajemen konflik agar lebih efektif. 1. Penerapan tujuan koordinat. Di sini anggota saluran menyetujui tujuan dasar yang mereka cari bersama, baik tujuan bertahan hidup, pangsa pasar, kualitas tinggi, atau kepuasan pelanggan. Yang kedua, pertukaran karyawan. Pertukaran karyawan adalah menukar orang-orang antara 2 atau lebih tingkat saluran. Harapannya bahwa peserta akan semakin saling menghargai sudut pandang pihak lain. Ketiga, keanggotaan gabungan dalam asosiasi dagang. Pemasar dapat mencapai banyak hal dengan mendorong keanggotaan dalam dan di antara asosiasi dagang. Kooptasi adalah usaha yang dilakukan suatu organisasi untuk mendapatkan dukungan dari pemimpin organisasi lain dengan memasukkan mereka dalam dewan penasehat, dewan redaksi, dan semacamnya. Yang kelima, diplomasi. Diplomasi terjadi ketika masing-masing pihak mengirimkan seseorang atau sekelompok orang untuk bertemu dengan pihak lawan untuk menyelesaikan konflik. Yang keenam, upaya hukum. Ketika tidak ada satupun cara yang terbukti efektif, perusahaan atau mitra dapat menempuh jalur hukum. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi tersebut dengan baik. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.